Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Azra Dwi Rizky dengan NIM 210605110097. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai SQL injection. Pertama-tama, SQL injection itu adalah teknik serangan keamanan di mana penyerang menyisipkan atau menginjeksikan kode SQL berbahaya ke dalam query SQL yang dibuat oleh aplikasi atau website. Nah, ini terjadi ketika pengguna menginputkan menerima ketika aplikasi tersebut menerima input dari pengguna seperti form dan memasukkannya langsung ke dalam query SQL tanpa ada validasi atau pembersihan input tersebut. Nah, tujuan SQL injection itu ada beberapa seperti mengakses data yang seharusnya tidak boleh dilihat, memodifikasi atau menghapus data dalam database, lalu menjalankan perintah berbahaya pada database. Nah, di sini untuk prakteknya sendiri saya menggunakan website sederhana yang berisi beberapa postingan, dan untuk praktek SQL injection sendiri saya akan menggunakan form admin login. Nah, di sini ada dua akun yang terkait pada form tadi, yaitu yang pertama ada CSI dan password testing, dan satunya word dan password. Oke. Jika kita melakukan login dengan secara yang benar, itu akan menghasilkan tulisan halaman administrasi blog dan coming soon. Nah, namun jika passwordnya salah, akan menampilkan username atau passwordnya salah. Nah, untuk SQL injection-nya sendiri kita akan menggunakan tanpa mengetahui username ataupun password dari website tadi. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya YYY or 1 sama dengan 1. Nah, di mana pada YYY ini sebagai sembarang untuk menggantikan username. Nah, di mana jika kita menginputkan ini, itu akan menghasilkan hasilnya yaitu false. Nah, makanya kita menggunakan or 1 sama dengan 1 di sini, yang mana 1 sama dengan 1 itu menghasilkan nilai true, yang mana kita tahu jika false or true itu hasilnya true. Nah, lanjutnya ada double strip. Di sini akan berfungsi sebagai untuk ini sebelahnya kode selanjutnya itu akan menjadikan komen pada kode SQL. Nah, jika kita coba pada SQL, nah, dia akan mendapatkan username dan passwordnya sendiri, akan menemukan hasilnya. Meskipun di sini kita tidak ada menginputkan username ataupun passwordnya. Nah, pada passwordnya sendiri di sini karena sudah dianggap komen, itu menjadi diabaikan. Nah, jika kita praktekkan sendiri di kode di websitenya, nah, ini kita menginputkan, nah, lalu passwordnya sebarang, nah dia akan masuk. Nah, untuk pencegahannya sendiri bagaimana? Yaitu kita dapat mencegahnya menggunakan namanya prepared statement. Di mana prepared statement ini memastikan bahwa input pengguna tersebut diperlakukan sebagai data dan bukan bagian dari perintah SQL. Selain itu, kita dapat melakukan validasi input, di mana validasi input ini memastikan semua inputan dari pengguna itu mencegah karakter-karakter atau input yang tidak diharapkan masuk ke query. Nah, contohnya sendiri seperti ini. Di sini kita mengubah username dan passwordnya itu menjadi placeholder tanda tanya. Nah, karena kita akan mengubahnya menjadi data dan bukan bagian dari query SQL. Nah, selanjutnya ada fungsi bind parameter. Nah, yang mengikat nilai username dan password ke prepared statement SS, menunjukkan bahwa kedua parameter tersebut adalah string. Bagaimana SS-nya ini yaitu ada 2S, yaitu yang pertama untuk username dan password. Nah, lalu statement tersebut di-execute dan mendapatkan hasil resultnya. Nah, jika kita coba lagi gunakan cara yang tadi, nah, username atau password salah, yang berarti SQL injection-nya gagal dan kodenya sudah berhasil dilindungi. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.